Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pada hari ini untuk setiap anugerah, kasih, berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Dan kita hari ini ada di penghujung minggu ini. Kita mengucap syukur untuk setiap anugerah dan kasih Tuhan. Mari kita datang kepada Dia, kita menyembah Dia, kita
memberi yang terbaik baginya. Biarlah pujian syukur kita menjadi korban penyembahan yang disungguh-sungguh diberkenan oleh Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari dengan sepenuh hati datang kepada Dia, kita menyembah Dia. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. 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 Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan Engkau, kami memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu, agungkan nama-Mu, kami muliakan Tuhan, kami agungkan, kami sembah Tuhan, kami sembah Tuhan, kami sembah. Ku bawa korban
sungguh mengucapkan syukur ya Bapa untuk setiap kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan boleh berkenan akan setiap pujian penyembahan kami ini. Biarlah Tuhan Engkau sungguh yang menilai setiap hati kami. Kami rindu senantiasa hidup berkenan di hadapan-Mu. Itulah kerinduan kami setiap saat di hadapan-Mu Tuhan. Sementara kami akan membaca firman, Tuhan nyatakan kehendak-Mu bagi kami setiap pribadi. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami. Dan biarlah Tuhan sungguh dipermuliakan dalam hidup kami, diagungkan. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kita akan membaca ayat yang ke-19 saja. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Saudara, kata-kata Yesus ini sebetulnya diucapkan di tengah-tengah suasana yang penuh tekanan menjelang penyaliban Yesus. Nah, namun di saat yang seperti ini, Yesus tidak hanya memberikan penghiburan, tetapi Ia memberikan kuasa, kuasa kehidupan, kuasa untuk tetap hidup meskipun dunia menolak dan membenci mereka, kuasa untuk berbuah di tengah kekeringan. Saudara, kalau sudah memperhatikan ayat ini dikatakan, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Saudara, sudah perhatikan bagian pertama, karena atau sebab aku hidup. Saudara, inilah sumber kekuatan saya dan saudara. Karena atau sebab Allah hidup. Sebab Kristus hidup. Inilah sumber kekuatan kita. Hidup yang sejati tidak berasal dari kekayaan, harta benda, kedudukan, relasi, atau kesuksesan dunia ini. Hidup yang sejati berasal dari persekutuan yang dalam dengan Kristus yang telah bangkit dan hidup selamanya. Keberadaanmu di dunia ini, apa yang kau punyai di dunia ini, kekayaan, harta, dan lain sebagainya, itu tidak akan membawa apa-apa dalam hidupmu. Tidak akan mempengaruhi apa-apa dalam kehidupanmu. Tetapi iman kita, persekutuan kita yang dalam dengan Kristus yang telah bangkit dan hidup selamanya, itulah sebenarnya kekuatan kita. Ya, mungkin saudara, ya Pak, kalau nggak punya harta benda dan sebagainya, bagaimana bisa hidup? Tetapi harta benda, kekayaan, kedudukan, relasimu di dunia ini tidak bisa menolong apapun untuk menyelamatkan hidupmu. Yang bisa menyelamatkan hidupmu adalah relasimu yang mendalam dengan Tuhan Allah yang hidup. Yang kedua, dikatakan kalimat yang kedua itu dikatakan apa? Kamu pun akan hidup. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Saudara, kata-kata kamu pun akan hidup ini bukan janji yang pasif. Ini adalah undangan aktif
untuk hidup dalam kuasa kebangkitan. Untuk hidup dalam kuasa kebangkitan. Hidup yang bukan hanya bertahan, tetapi hidup yang menghasilkan buah. Apa itu? Buah roh. Sebagaimana ada dalam Galatia 5, 22 dan 23 itu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Hidup yang menjadi jawaban di tengah-tengah carut marutnya atau keputusasaan dunia ini. Tuhan Yesus memberikan kita satu, saudara, jaminan betapa kehidupan kita itu hidup karena Yesus yang saya dan saudara percaya adalah hidup. Saudara, hidup yang berbuah itu tidak otomatis. Pokoknya hidup biasa pasti berbuah. Hidup yang berbuah tidak otomatis. Kalau nanti membaca ayat berikutnya, pasal 15, itu tentang pokok anggur yang benar, maka di sana Yesus menegaskan, setiap ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Yang tidak berbuah akan dipotong. Artinya, kehidupan kita ini akan diuji apakah kita hanya mengaku percaya atau sungguh menghidupi iman kita dan dengan menghasilkan buah kita. Ketika tidak itu dipotong, berbuah berarti bertumbuh, bukan? Berbuah berarti bertumbuh. Pertumbuhan seringkali terjadi melalui berbagai macam tantangan. Luka, proses pemangkasan. Apapun link itu, memangkas supaya untuk bagus ya. Tetapi justru disitulah kekuatan Kristus dinyatakan. Saudara, karena kita tidak berbuah oleh kekuatan kita, melainkan oleh kuasa Kristus yang hidup di dalam kita. Kapan atau bila mana saudara membiarkan Kristus hidup dalam hidupmu? Saudara, biarlah pagi hari ini kita menyadari kebenaran ini. Sebab Kristus yang saya dan saudara percayai adalah hidup. Maka saya dan saudara pun akan hidup. Hidup yang memberi buah tentunya bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita sampaikan dalam diri kita. Yang perlu kita pertanyakan. Apakah hidup saya betul-betul berakar dalam Kristus? Atau hanya rutinitas agama? Coba renungkan. Apakah hidupmu berakar dalam Kristus? Yang kedua, buah apa yang dihasilkan hidup saya di mata orang lain? Orang lain itu mengenal kamu itu siapa? Apa? Orang yang murah hati, orang yang sabar, orang yang sukacita, orang yang damai sejahtera, orang yang bisa menguasai diri, orang yang seperti apa? Yang terakhir, dalam atau di area mana saya perlu dipangkas agar lebih banyak berbuah? Dalam hidupmu yang tidak menghasilkan buah, ranting itu akan dipotong, dipangkas. Dan biarkanlah dipangkas. Kalau dengan dipangkas itu
saya dan saudara akan berbuah. Dipangkas bukan sesuatu yang enak kan? Sakit, tapi biarkan. Saudara, ketika Tuhan memproses hidup kita, kadang-kadang ketika proses itu sedang berjalan, sangat-sangat tidak enak, bahkan melukai. Tapi ketika waktu berlalu, kita baru menyadari, untung Tuhan pangkas, maka saya bisa berbuah. Saudara, izinkan Tuhan berkuasa, bekerja dalam dirimu, dan biarkan Dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan, supaya saya dan saudara berbuah bagi Kristus. Saudara, karena Kristus hidup, saya dan saudara hidup. Hidup yang berbuah, hidup yang menghasilkan buah, memuliakan Tuhan. Kami sungguh hidup menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Amin Tuhan. Engkaulah Tuhan, amin. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Kami datang kepadamu dengan hati yang haus akan kehidupan sejati. Ajar kami untuk tinggal dalam-Mu, untuk terus terhubung dengan sumber kehidupan yang tidak akan pernah habis. Ketika kami lemah, kuatkan kami ya Tuhan. Ketika kami gagal berbuah, pangkas kami dalam kasih-Mu. Bentuk kami menjadi pribadi yang berbuah lebat bagi kemuliaan nama-Mu. Buah yang tidak hanya dinikmati oleh sesama kami, tetapi juga berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup dan yang bangkit itu, kami senantiasa ingin membangun kehidupan kami yang berbuah lebat, sehingga Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami bersyukur buat setiap pemeliharaan-Mu yang nyata sepanjang minggu ini. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami sungguh rindu hari ini kami boleh sungguh bersyukur kami bisa menikmati bersama-sama dengan keluarga kami. Dan biarkan kami boleh mempersiapkan hati kami untuk kami boleh bersama-sama besok datang ke rumah-Mu,
bersama-sama besok untuk memuliakan, menyembah Engkau. Tuhan, pimpin kami setiap pribadi. Tuhan, pimpin kami setiap pribadi, supaya kami boleh sungguh memuliakan Engkau. Kami sungguh memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. Engkau juga yang menolong kami setiap pribadi, terutama kami yang Tuhan beri kesempatan untuk besok kami bisa melayani. Biarkan kami mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Biarlah Tuhan yang dipermuliakan, yang diagungkan, yang ditinggikan. Biarlah Tuhan Kau sungguh yang menolong kami setiap pribadi. Berkati ya Tuhan supaya kehidupan kami juga boleh sungguh berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, Engkau juga yang menolong kami untuk kami bisa Tuhan memiliki kehausan, kerinduan yang besar untuk kami boleh datang menyembah Engkau. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memakai kami semuanya. Kami yang terlibat di dalam pelayanan besok, biarlah kami boleh mempersiapkan sebaik-baiknya. Kami ingin memberi yang terbaik. Kami ingin memberi yang terbaik. Tuhan juga kami beri untuk hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percaya untuk boleh berbicara melalui mimbar-mimbar gereja dimanapun urapi, supaya kami memiliki hidup takut akan Tuhan, dan kami hanya menyampaikan apa yang Tuhan ingin kami sampaikan. Biarlah kami yang menjadi sungguh-sungguh perantara-Mu untuk kami boleh menyampaikan kebenaran-Mu, bukan Tuhan menyampaikan ide-ide kami, bukan mencapai untuk mencari popularitas kami, bukan menyampaikan sesuatu untuk menjadi pengikut kami, tapi biarlah kami menyampaikan kebenaran-Mu Tuhan kepada setiap orang, karena kebenaran dan firman-Mu lah yang menghidupkan, yang memperbaharui, yang mengubahkan buat setiap orang. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terpuji termulialah nama-Mu. Kami mau serahkan di hadapan Tuhan buat setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Biarlah Tuhan Kau sungguh yang menjamah setiap kehidupannya. Biarlah Kau yang sungguh yang menjamah setiap kehidupannya. Kami sungguh bersyukur pagi ini Tuhan boleh mengingatkan kami, karena Engkau hidup, maka kami pun hidup. Hidup untuk berbuah, hidup memberi buah, hidup untuk memuliakan Tuhan. Tuhan berkati buat setiap jemaat-jemaat Tuhan. Mungkin mereka sedang dalam keadaan sakit. Tuhan Kau sungguh yang menjamah, memberikan kekuatan bahkan pemulihan. Dan biarkan Tuhan juga untuk mereka, supaya Tuhan juga terus Tuhan mereka membangun untuk mezbah, membangun relasi dengan Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia. Biarlah dalam usia yang lanjut mereka tetap haus akan Engkau, bahkan semakin haus akan Engkau. Pimpin dalam segala keterbatasan fisiknya, supaya Tuhan setiap orang tua kami tetap boleh menikmati, merasakan, mengalami hadirat-Mu. Tuhan, kami terus berdoa untuk generasi kami, anak-anak muda kami. Tuhan Kau sungguh yang menolong melawat mereka. Berkati mereka, kehidupan mereka, jauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh yang buruk untuk membuat mereka tenggelam di dalam dunia ini. Tapi biarlah mereka tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk mereka. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami terhadap anak sekolah minggu, terhadap remaja pemuda. Biarlah Tuhan Engkau sungguh yang memberkati setiap rangkaian pelayanan di gereja untuk menjangkau anak-anak muda. Biarkan Tuhan mereka boleh mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh, sehingga dimanapun anak-anak kami ada boleh dalam hidup dalam kebenaran-Mu. Tuhan, terima kasih untuk seluruh kehidupan kami hari ini. Tuhan yang menyertai kami. Biarlah kami boleh bisa mempersiapkan diri bersama-sama keluarga, dan biarlah kami boleh mengajak rekan-rekan kami, mengingatkan mereka untuk mereka boleh sungguh beribadah bersama-sama dalam ibadah raya besok Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kehidupan kami hari ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan. Terpuji nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, dan kami menyerahkan buat kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kita berdoa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berakhir pekan. Biarlah hari ini kita boleh nikmati bersama keluarga kita. Dan jangan lupa, ajak saudara-saudaramu, keluargamu, rekan-rekanmu untuk besok bersama-sama beribadah di rumah Tuhan. Dan biarlah kita boleh menyembah, meninggikan nama Dia, dan mengagungkan Dia. Kita mengalami hadirat Tuhan dalam hidup kita. Sekali lagi, selamat berakhir pekan. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.